hadis Nabi dikatakan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, baliru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum terjadi kekacauan. Kekacauan apa yang dimaksud Nabi? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia mukmin, sore dia kafir. Sore dia kafir atau sore dia mukmin, paginya dia kafir. Apa maksud ini? Perubahan hati. Iman ada di kolbu. Iman ada di kolbu. Berarti fitnah yang dimaksud di hadis ini adalah kekacauan yang menghinggapi kolbu. Bukan kekacauan karena handphone, bukan. Tapi kolbu. Bukan corona, bukan. Kolbu. Mau ada virus 1000 lagi, kalau kolbunya bersama Allah tidak masalah. Tapi jika kolbu tidak bersama Allah, tidak ada namanya keadilan kecuali nanti imam akhir zaman keluar. Maka jangan berharap hukum Islam ditegakkan kalau belum ada imam akhir zaman. Tidak akan ada. Dulu di masa Rasul, nanti terakhir di masa Imam Mahdi. Selesai. Maka di luar itu tidak ada namanya hukum Islam ditegakkan secara utuh. Tidak ada. Yang ada negeri yang menerapkan pemahaman dia terhadap Islam sesuai nafsunya, sesuai kepentingan politiknya. Jangan dikira Saudi Islami, jangan dikira Mesir Islami. Mungkin lebih Islami kita. Saya sudah sering bertanya, di Mekah Madinah ada maulid tak? Tidak ada ya? Gimana mau menghidupkan nur Nabi Muhammad SAW? Lebih Islami kita secara budaya. Budaya kita sangat Islam. Meskipun di sana sini masih banyak yang harus diperbaiki. Maklum, kita ini bukan Nabi. Nabi saja perlu diperbaiki. Hatta Al-Imam Al-Mahdi nanti Allah perbaiki. Disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, imam-imam yang lain dengan lafaz yang hampir sama. Seandainya kiamat cuma tinggal sehari 2 hari, Allah akan mengislah, yuslihullahu fi laila. Allah akan pilih imam dari umat akhir zaman, zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuslihuhu fi laila. Allah islah dia dalam semalam. Kalau dia perlu diislah, berarti sebelumnya ada masalah pada nafsiyah dirinya. Maka Al-Imam Al-Mahdi sebelum dia diislah pun dia bermasalah dengan dirinya. Cuma kolbunya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah yang paling berbahaya di akhir zaman adalah fitnatul iftiraq. Fitnah kekacauan daripada perpecahan. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sahabat bertanya dalam riwayat Imam Tirmizi, ketika Nabi mengatakan di ujung kalamnya, kulluha finnar illa firqa wahidah, semua pasti masuk neraka kecuali satu firqah, satu kelompok. Apa kata sahabat? Siapakah ia? Siapakah mereka wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang akulah yang ada di dalam ajarannya. Wa ashabi, jika dia tidak bertemu aku, dia bisa mengikuti sahabat-sahabatku. Jika Nabi mau, Nabi teruskan tabi'in atau teruslah tabi'in. Dalam hadis Imam Abu Dawud disebutkan, man hiya ya Rasulullah? Maka Nabi langsung saja mengatakan, ala, ketahuilah ialah al-jamaah, kelompok yang berjamaah. Berjamaah itu bukan berarti tidak ada gesekan, pasti ada khilafiyah, tapi tidak ada di situ iftiraqiyah. Khilafiyah berbeda, iftiraqiyah berseteru.
Saya berkali-kali mengingatkan, ini sangat dekat sekali, 2024. Nanti ulama dan ulama akan bertengkar karena pilihan politik. Habaib dengan habaib akan bertengkar karena pilihan politik. Saya cuma ingin mengatakan bahwa iman itu di qalbu. Pilihan politik bukan bagian dari iman. Maka beda politik bukan beda iman. Ingat-ingat ya, beda politik bukan beda iman. Sepakat? Jadi nanti kalau Habib kita fulan senang dengan calon fulan, tidak masalah. Habib fulan senang dengan yang lain, tidak masalah. Semua mereka berijtihad. Saya cinta kepada semua habaib. Mahma ikhtalafu, meskipun mereka berbeda. Mama ikhtalaftu ma'ahum, meskipun saya pun berbeda dengan mereka. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ahibbu ahla baiti hubban li. Hadis At-Tabarani, hadisnya hasan li ghairihi. Cintailah keturunanku ahlu baitku karena kalian cinta kepadaku. Karena kalian anggap aku cintai mereka. Kenapa? Karena dari zuriat mereka itu kita akan menunggu suatu saat ada yang bernama Al-Imam Al-Mahdi. Itu sebenarnya rahasianya. Maka saya berulang-ulang mengatakan juga, ciri-ciri tentara Dajjal adalah benci kepada Ahlul Bait. Tidak percaya ada zuriat Nabi. Atau menyerang zuriat Nabi cuma karena berbeda politik, itu juga tentara Dajjal. Cukup kita katakan saya beda dengan Habib, tapi saya cinta Habib, selesai. Kiai kita beda dengan kita katakan, Pak Kiai, ana uhibbukum, aku cinta engkau Pak Kiai. Tapi mungkin pilihan politik kita berbeda. Karena sistem politik sekarang tidak diatur dalam syariat Islam. Apalagi dalam hukum iman, fikih pun tidak atur, apalagi bab iman. Coba buka semua kitab hadis, kitab akidah, bahkan Al-Quran, adakah di situ kaidah yang menyebutkan beda politik, beda iman? Tidak ada.